Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat tentunya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan harapannya dalam kondisi berbahagia. Izinkan pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri sebentar. Saya Selamat Redi Iskandar, basic saya teknik mesin. Saya lama berkecimpung di dunia industri, baik sebagai karyawan maupun menjadi mitra. Dan juga lama menjadi narasumber, menjadi praktisi konsultan untuk beberapa program seperti program manajemen mutu dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga ilmu, terutama kepada adik-adik, kepada anak-anak, kepada siswa-siswa SMK yang dalam waktu dekat mereka akan terjun ke dunia kerja dalam kapasitasnya untuk melaksanakan kerja praktek maupun mereka yang akan melanjutkan bekerja ataupun mereka yang akan bekerja sambil kuliah. Dalam hal ini dunia kerja secara umum, karena dunia kerja hakikatnya bukan hanya dunia kerja dari sektor industri, dari sektor produksi, tetapi dunia kerja secara umum. Baik mereka yang bersifat administratif, bersifat office, ini namanya dunia kerja. Ini yang menjadi poin penting, sehingga pengetahuan budaya 5R, budaya kerja sehat dan selamat, saya merasa penting untuk diberikan pembekalan kepada siswa-siswa SMK yang mereka akan terjun ke dalamnya. Ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena setidaknya ketika mereka sudah dibekali dengan pengetahuan budaya 5R dan juga budaya kerja sehat dan selamat, setidaknya mereka secara individu, secara pribadi mereka mengetahui beberapa hal, potensi-potensi, bahaya-bahaya yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan, bahkan penyakit akibat kerja. Mereka tahu dan akhirnya mereka bisa mengindahkan, bahkan bisa menghindari, yang pada akhirnya mereka juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang endingnya bisa terhindar dari segala bentuk kecelakaan, mulai dari kecelakaan kecil, sedang, bahkan sampai kecelakaan yang fatal. Paling tidak seperti itu. Termasuk juga budaya 5R yang nantinya akan bisa melatih secara individu menjadi pribadi yang disiplin dalam segala hal. Tentunya pribadi yang disiplin adalah pembentukan karakter yang baik, yang nantinya ketika mereka akan bekerja atau mereka akan wawancara akan kelihatan oleh user, dan ini menjadi salah satu poin penting bagi user atau bagi instansi yang akan menerima siswa-siswa tersebut. Ini prolog pertama. Ini pendahuluannya. Di era modern saat ini hampir semua tempat kerja atau dunia kerja, baik itu dunia industri, dunia produksi, maupun sektor-sektor yang lain, itu juga ingin melakukan suatu tindakan perubahan, inovasi, improvement dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencapai tujuan atau mencapai suatu target. Dan target ini biasanya dituangkan dalam sebuah bentuk kebijakan mutu atau kebijakan. Banyak cara yang digunakan penerapannya. Ada yang menggunakan sistem manajemen sistem ISO 9001, 14001, 45001 dan lain sebagainya. Ada juga yang mengadopsi suatu budaya dari Jepang yang sangat sederhana, yaitu 5R. Nah, ini yang sangat penting sekali, yang menjadi dasar semuanya, di mana dengan 5R ini akan melatih suatu kedisiplinan baik secara individu maupun dalam suatu kelompok kerja. Nah, dengan cara seperti ini otomatis pasti akan berdampak kepada mudahnya dalam pencapaian target ataupun tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Nah, dari sini berarti kita tarik ke atas, berarti dibutuhkan suatu sumber daya manusia yang handal. Oke lah, pada saat di tempat kerja ada semacam pelatihan dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya 5R ini adalah attitude, adalah budaya. Tidak bisa semudah membalikan telapak tangan juga, harus
dilakukan pembekalan sejak dini, harus dilakukan perencanaan, harus dilakukan kesungguhan dalam melaksanakan penerapannya, harus dilakukan monitoring, evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, dengan cara seperti ini maka diharapkan perusahaan atau dunia kerja benar-benar mendapatkan atau ada sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan tadi. Lah yang menjadi pertanyaan, apakah selama ini di dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan sekolah menengah kejuruan, sudah ada hal seperti ini? Padahal ini banyak sekali. Jadi kadang-kadang kita masih terpaku pada hal-hal yang bersifat praktis, yang bersifat skill. Tapi ada kompetensi-kompetensi yang justru itu menjadi sangat penting, yang menjadi pilar dasar untuk segala sesuatunya, termasuk dalam hal produktivitas. Karena 5R ini pasti akan ada hubungannya dengan produktivitas. Ini yang menjadi titik utama dan pertama. Baiklah, selanjutnya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau kita mau menelisik dan mau mengkaji lebih dalam tentang keselamatan dan kesehatan kerja, ini menjadi lebih rumit dibandingkan dengan kita membahas tentang 5R. Karena di sini nanti ketika kita menelisik lebih jauh, lebih dalam, itu kaitannya banyak sekali regulasi-regulasi yang melatar belakangi atau menjadi guidance terkait dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Sampai banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan itu tidak akan kita bahas. Yang penting kita harus tahu bahwa kebutuhan untuk bisa bekerja dengan sehat dan selamat ini merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu dalam bekerja. Walaupun ini kadang-kadang sering terabaikan, disengaja maupun tidak disengaja, dilakukan oleh si pekerjanya sendiri maupun dilakukan oleh organisasi tempat bekerja. Dan ini kadang-kadang karena kita sebagai pelaku pekerja itu masih terfokus pada kadang-kadang gaji, kadang-kadang pekerjaan, karena kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi terabaikan hal yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, memiliki kepedulian, dan juga konsistensi dalam menjaga budaya kerja sehat dan selamat, ini yang menjadi hal penting di dalam suatu lingkup kerja. Kenapa? Ini sebenarnya sangat diperlukan agar bisa tercipta suasana kerja yang tadi sehat, aman, dan nyaman. Sehingga apa yang menjadi tujuan ini biasanya juga diterapkan dalam suatu kebijakan dari suatu tempat kerja terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ini bisa tercapai. Nah, bagaimana dengan siswa-siswa SMK? Ketika mereka memiliki pengetahuan ini secara dini, mereka ini minimal akan bisa menerapkan budaya ini di lingkungan sekolah. Sebenarnya kaitannya dengan ini bukan hanya di lingkup sekolah tetapi lingkup pendidikan. Mereka akan bisa menerapkan dalam kehidupan di lingkungan pendidikan, memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada rekan-rekan di sekitarnya, dan bahkan yang lebih luas kepada lingkungan di sekolah. Lah yang menjadi pertanyaan, apakah sekolah sudah dapat menciptakan sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan di tempat kerja seperti ini? Minimal mereka bisa tahu tentang bagaimana arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja secara individu, agar mereka bisa berangkat sehat, selamat, bekerja sehat dan selamat, pulang juga bisa sehat dan selamat. Ini menjadi sangat penting sekali.